Sobat Bincang Energi, kembali lagi dengan saya, Ayuni, dan rekan saya dalam segmen Bincang Energi Siaran Terkini atau BES yang menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi dan lingkungan selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Damian bersama Ayuni akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dari tanggal 20 Februari sampai 5 Maret 2023. Kira-kira ada berita apa aja ya? Yuk kita langsung menuju berita pertama kali ini. Berita pertama datang dari Shirley Deng, seorang asisten profesor di Departemen Teknik Mesin di Massachusetts Institute of Technology or MIT yang sedang mengeksplorasi cara-cara mengenai membuat bahan transisi energi dengan menggunakan proses pembakaran. Deng memimpin tim peneliti yang mengembangkan model teoritis untuk lebih memahami dan mengontrol sistem pembakaran agar lebih efisien dan mengurangi pembentukan emisi, termasuk partikel jelaga. Menurut Deng, pembakaran mengacu pada proses reaksi kimia bersuhu tinggi yang melibatkan oksigen yang biasanya mengeluarkan cahaya dan panas dalam jumlah besar, dan tidak mengacu secara khusus pada bahan bakar fosil. Permintaan baterai lithium-ion diperkirakan akan meningkat secara drastis dalam beberapa dekade mendatang seiring dengan pergerakan dunia menuju sumber energi terbarukan. Namun, sebagian besar biaya pembuatan baterai lithium-ion dapat ditelusuri pada pembuatan bahan yang digunakan untuk membuat katoda. Guna mengatasi masalah itu, Deng dan timnya mengeksplorasi penggunaan pembakaran untuk membuat bahan katoda yang sangat penting untuk transisi energi. Wah, inovatif banget kan Sobat Ben? Lanjut ke berita kedua, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang buka suara perihal ketahanan energi dalam negeri di tengah perang Rusia dan Ukraina yang belum juga tuntas dan sudah menginjakkan usia 1 tahun. Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai net importir minyak dan gas bumi turut terkena dampak meskipun dampak tersebut tidak dirasakan secara langsung. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariyaji mengatakan bahwa pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam pemenuhan energi nasional, baik dalam jangka waktu pendek sampai dengan jangka waktu panjang. Dalam menjaga ketahanan energi nasional, pihaknya menemukan potensi gas bumi yang besar berada di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Bali, Lombok, Selat Makassar, Maluku, dan juga Papua. Indonesia mengandalkan negara Arab Saudi dan Nigeria sebagai negara tujuan impor terbesar untuk minyak mentah. Sedangkan untuk BBM berasal dari negara Singapura dan Malaysia. Kemudian untuk LPG berasal dari Amerika Selatan dan Arab Saudi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto menyebutkan Indonesia termasuk dalam kategori yang masih cukup tahan di indeks 6,61. Meskipun belum termasuk kategori sangat tahan atau indeks 8-10. Jika eksportir negeri seperti LPG dan BBM menghentikan pasokannya ke Indonesia, maka krisis energi bisa terjadi di Indonesia. Potensi ini bisa terjadi seiring dengan ketegangan geopolitik, terutama negara-negara penghasil energi. Apalagi saat ini harga komoditas dunia tengah meningkat dan berpengaruh pada pasokan energi. Djoko menyebutkan mahalnya harga energi pernah membuat subsidi energi menembus 512 triliun rupiah. Untuk itu, diperlukan energi alternatif ataupun hilirisasi sebagai upaya substitusi energi. Di berita ketiga ini, sekaligus menjadi berita penutup kita pada segmen kali ini, datang dari Envision Energy yang merupakan salah satu produsen turbin angin terbesar dunia asal Cina, yang menjajaki investasi sektor pembangkit listrik tenaga angin di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nilai investasinya bahkan hingga 9 triliun. Kini, mereka sudah berproses izin investasi dari pemerintah daerah. Sebelum melakukan pembangunan fasilitas pembangkit listrik tersebut, mereka sudah melakukan penelitian yang memerlukan waktu hingga 2-4 tahun lamanya. Dalam prakteknya, mereka berencana menggunakan kincir angin sebagai roda penggerak utama untuk menghasilkan energi pembangkit listrik berkekuatan angin tersebut. Wah, Sobat Bincang Energi, nggak terasa nih, berakhir juga segmen BES ke-48 hari ini.
Gimana? Keren-keren kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah insight baru nih buat Sobat Ben semua. Nah, bener banget Ayu nih. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website kami bincangenergi.id dan Instagram kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, and share ya, serta nyalakan notifikasi kamu, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati nih. Saya Damian, bersama rekan saya, Ayuni, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di batch selanjutnya. Bye-bye!